Salam Channel, menggemakan tauhid, menebar sunnah. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Kita lanjutkan. Kita masih membahas adab kita kepada muslim, tidak mencacinya, tidak mencelanya, tidak melaknatnya. Karena perbuatan tersebut adalah perbuatan fusuk, perbuatan fasik yang dicela dalam agama kita. Dan kita juga telah membahas beberapa contoh, kemudian hadis-hadis terkait masalah ini. Kita lanjutkan pada pertemuan sebelum sholat Isya tadi, yaitu ketika kita mendapatkan orang lain yang merugikan kita, maka kita jangan terburu-buru untuk melaknatnya, untuk mencelanya, mencaci makinya, karena telah kita pelajari, bahkan sesuatu yang tidak kita senangi seperti demam sekalipun, itu pun mendatangkan kebaikan untuk kita, dapat menghapuskan dosa-dosa kita. Makanya tidak boleh kita laknat demam atau penyakit-penyakit yang lain, karena dengan penyakit tersebut dapat menghapuskan dosa-dosa kita. Begitu juga dengan orang-orang di sekitar kita yang mereka pasti memberikan sesuatu yang tidak kita sukai, menimpakan sesuatu yang tidak kita senangi atau merugikan kita. Baik mungkin para pedagang yang kita membeli barang-barangnya, mungkin dia menipu kita dengan jual belinya. Jangan buru-buru kita melaknatnya. Bisa jadi mungkin kesalahan semata-mata karena dirinya lalai dalam menjual barang, atau mungkin dirinya memang menipu kita, tapi insya Allah ada hikmah di balik itu. Dosa kita akan diambilnya, atau dirinya akan memberikan pahala untuk kita pada hari kiamat kelak. Kemudian apa yang kita rugi, yang kita alami dari kerugian, insya Allah akan dibayar oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi jangan buru-buru untuk melaknat. Begitu juga mungkin orang-orang yang tidak ada sama sekali, mungkin bagi diri kita tidak ada sama sekali kebaikan yang dia berikan kepada kita, selalu memberikan kesulitan, kemudian memberatkan kita, kemudian mungkin diri kita merasa banyak mengeluarkan kebaikan gara-gara dirinya, dan semisalnya. Maka insya Allah itu adalah kebaikan juga untuk kita. Jangan segera kita melaknatnya, segera kita caci makinya, kita cela dirinya, karena insya Allah dari kebaikan yang kita berikan kepada orang yang selalu mengambil kebaikan dari kita, insya Allah kita mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu Wa Taala, dan semisalnya. Jadi oleh sebab itu kaum muslimin, para pendengar Radio Darussalam dimanapun berada, orang-orang di sekitar kita, walaupun bagi kita diri orang tersebut tidak ada kebaikan sama sekali, ketahuilah masih ada kebaikan yang akan kita dapatkan dari keburukan dirinya. Maka perlu kita catat dengan tinta khusus kajian kita pada malam hari ini. Orang yang baik, orang yang baik itu bukanlah dia membalas kebaikan orang, bisa membalas kebaikan orang, dia bisa memberikan kebaikan pula kepada orang yang berbuat baik. Ini bukan seperti ini orang yang baik. Orang yang baik adalah orang yang mampu membalas dengan kebaikan orang yang berbuat buruk pada dirinya, atau minimal dia tidak berbuat buruk pada orang yang berbuat buruk kepada dirinya. Ini orang yang baik.
Ya, bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Ya, kita semua sepakat begitu baiknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, begitu mulianya akhlak beliau. Coba perhatikan, apakah Rasulullah ya selalu ya hidup ya hanya membalas kebaikan orang-orang yang berbuat baik kepada beliau? Tidak. Ya, ketika beliau diusir dari Mekah, ya, kemudian beliau membebaskan Mekah, ya, akhirnya Mekah jatuh dalam genggaman kaum muslimin, artinya dalam kekuasaan kaum muslimin. Apa yang dilakukan Rasulullah? Apakah membalas juga keburukan orang-orang yang mengusir beliau, ya, orang-orang yang menghancurkan beliau, menghina beliau? Tidak. Ya, kemudian beliau maafkan. Ya, beliau maafkan, ya, kemudian beliau bebaskan semuanya, tidak ada kebudakan, ya, dan semisalnya. Nah ini, kemudian bukan hanya itu, ya, berapa banyak Rasulullah diberi keburukan oleh orang-orang Yahudi, ya, kemudian dilempari batu, ya, dan semisalnya. Apa yang beliau lakukan? Ya, beliau ya dapat membalasnya dengan kebaikan. Ya, kemudian beliau juga ya memanfaatkan keburukan tersebut, ya, sehingga orang lain mengambil kesan yang baik. Ya, inilah dia adab seorang Rasul, inilah dia adab Islami, ya, inilah dia agama Islam, sehingga orang-orang tertarik untuk mengikuti agama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sementara kita ya baru sedikit diberikan keburukan, ya, baru sedikit kita dilempari dengan fitnah, ya, baru sedikit mungkin kita dicela, ya, dicaci maki, ya, kita sudah seperti orang yang berantakan, yang hancur lebur, ya, tidak ada lagi bekas pada diri kita. Ya, maka yang seperti ini perlu kita perbaiki. Artinya kita kalau mau jadi baik, kita siap dengan orang-orang sekitar kita yang akan memberikan keburukan kepada diri kita. Ya, kita ketika kita ingin mempraktekkan akhlak yang baik, ya, maka kita siap dengan kerugian-kerugian orang-orang yang ada di sekitar kita, memberatkan kita, merepotkan kita, merugikan kita, ya, dan semisalnya. Maka inilah dia yang harus ya kita perjuangkan. Insyaallah ya, mudah-mudahan kita akan memanen buah yang sangat nikmat, yaitu pahala, ya, baik pahala tersebut yang datang dari Allah maupun pahala yang orang lain berikan kepada kita karena kesalahan mereka kepada kita. Kemudian kaum muslimin para pendengar radio Darussalam dimanapun berada, begitu juga para pendengar di studio pada malam hari ini. Dalam sebuah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya, pernah bersabda. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Imam Ahmad, bahwasanya ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la tasubburih, jangan kalian cela, jangan kalian caci maki angin, ya, angin, ya, mungkin angin yang merugikan, ya, seperti angin topan, ya, angin puting beliung, merusak rumah. Ya, ini tidak ada kebaikan mungkin bagi kita, ya, rumah kita hancur, ya. Debu-debu berterbangan, sampah berserakan, atap rumah kita mungkin hilang, ya, dan semisalnya dibawa oleh angin, ya, atau pekerjaan kita atau ladang kita hancur oleh angin dan semisalnya. Maka Nabi SAW mengatakan, la tasubburih, ya, jangan kalian cela, jangan kalian caci maki angin. Lihat ini, sesuatu yang betul-betul merugikan kita. Ya, angin seperti ini, bukan angin yang berhembus, ya, ketika kita kepanasan kemudian dihembus angin yang sejuk, ya, bukan seperti ini. Siapa yang mau mencela seperti ini? Ya, ini namanya nikmat. Oh, enaknya angin seperti ini, ya, ngantuk kita jadinya, kan mungkin seperti itu. Ini angin yang merugikan kita. Maka apa kata Nabi? Jangan dicela angin. Ya, fa idza ra'aitum
minha ma takrahuna. Ketika kalian melihat angin yang kalian tidak senang melihat angin tersebut, angin puting beliung, yang angin topan atau angin apapun, angin tornado dan semisalnya, maka katakan, kata Nabi SAW, Allahumma inna nas'aluka min khairi hadhihi rih. Ya Allah, aku memohon kepadamu dari kebaikan angin ini, wa min khairiha wa min khairi ma fiha, dan dari kebaikan apa saja yang ada pada angin tersebut. Ya. Kemudian wa na'udzubika min syarri hadhihi rih, dan aku berlindung kepadamu dari keburukan angin ini dan apa saja yang dibawa oleh angin ini. Ya. Nah ini yang diajarkan Nabi, bukan laknat angin, ya, atau kita celah angin, kita caci maki angin. Padahal angin ini angin yang merugikan, angin yang bisa merusak rumah kita, ya, angin yang bisa merusak hati kita. Lihatlah banyak hati-hati yang rusak oleh angin, maka jangan kita celah, ya, dasar angin, ya, ini seperti itu. Maka perhatikanlah hadis-hadis Nabi SAW, perhatikanlah bimbingan beliau, ya, kepada umat ini, kepada kita semua, agar kita jangan sampai terjatuh kepada laknat. Jangan sampai kita mudah mencela, mudah mencaci maki, mudah melaknat. Ya, jangan dicela, hal-hal yang merugikan kita jangan dicela, tapi kita doakan, ya Allah, aku minta kebaikan dari angin ini, ya, dan aku berlindung dari keburukan angin ini dan semisalnya. Kalau kita melihat teman kita seperti ini dan dia sering berbuat jahat kepada kita, ya, doa saja pada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, aku meminta kebaikan dari si fulan. Allah, ya Allah, aku berlindung keburukan si fulan, ya. Mudah-mudahan Allah palingkan keburukannya, atau Allah akan mengirim orang lain yang menghentikan si fulan, ya, sehingga lisan kita terbebas dari laknat, lisan kita terbebas dari caci maki, ya, karena dalam hadis Nabi SAW perlu kita ketahui, ya, ini mungkin sebagai renungan kita bersama. Apa kata Nabi SAW? Hadis riwayat Imam Tirmidzi, Ahmad dan lainnya, laisal mu'min bitta'ani wala la'ani. Ya, bukanlah seorang mukmin yang dia banyak mencela, ya, banyak melaknat. Itu bukan seorang mukmin. Ini dikit-dikit dia melaknat, dikit-dikit mencela, dikit-dikit mencaci maki. Siapa saja dicaci makinya. Bahkan dalam hadis Nabi SAW, ya, Rasulullah SAW bersabda, minal kabair, di antara dosa besar, syatmul rajul walidayhi, seseorang mencela, mencaci maki kedua orang tuanya. Ya, kemudian para sahabat bertanya, ya Rasulullah, siapa yang berani mencela, mencaci maki orang tua? Ya. Siapa? Apakah ada orang yang mencaci maki, mencela orang tuanya, yang melaknat orang tuanya? Siapa? Dia sudah berbuat baik, mengasuhnya, membimbingnya, memberinya nafkah, ya, membesarkannya, kemudian caci maki. Ini gambaran orang-orang terbaik. Tidak mungkin. Nah, tapi di zaman sekarang banyak, ya, kadang-kadang orang tuanya dibunuh, orang tuanya dihujat, ya, orang tuanya dibentak, ya, dicaci maki. Ini banyak sekali di zaman kita sekarang. Tapi di zaman sahabat bingung, sahabat. Siapa? Hal yastumur rajul walidayhi? Apakah ada seseorang yang mencaci maki, menghina, ya, melaknat, ya, mencela orang tuanya? Apa kata Nabi SAW? Nah, ada. Yasubbu aba rajul fayasubbu abah, wa yasubbu ummahu fayasubbu ummahu. Ada seorang yang mencaci maki bapak orang lain, kemudian orang ini mencaci bapaknya, ya, menghina, merendahkan, kemudian mencela bapaknya. Ini sama saja dirinya telah mencela, dirinya telah menghina orang tuanya sendiri. Itu di zaman dulu. Ya, dirinya mencela, mencaci maki ibu orang lain, sehingga orang lain tersebut membalas, mencaci maki ibunya, ya, mencela ibunya. Ini kata Nabi. Ini di zaman dulu. Zaman sekarang bukan lagi seperti itu. Seseorang langsung mencela ibunya sendiri, langsung mencela bapaknya sendiri, langsung menghina, mencaci maki bapaknya sendiri, ya, melaknat bapaknya sendiri, ibu sendiri. Ini naudzubillah. Di zaman dulu bingung sahabat, apakah ada orang seperti ini? Nah, ini menunjukkan apa? Perbedaan akhlak dulu dan akhlak sekarang jauh sekali. Maka kenalkan anak-anak kita dengan akhlak yang mulia, yang mulai dari diri kita, ya. Maka jangan mudah kita melaknat, jangan mudah kita mencela, jangan mudah kita mencaci maki. Ketika kita dirugikan, doakan, ya Allah, berikan ganti yang lebih baik.
jangan langsung mubal mati. Ya, mati-matian yang tersungkur, masuk apa segala macam ya, terjerembab dan segala macam, ini bahasa kita ya, orang Palembang. Maka coba kita ganti dengan doa, mudah-mudahan Allah ganti dari kerugian kita ini dengan yang lebih baik. Mudah-mudahan yang merugikan kita ya sadar ya, kemudian dia mengembalikan hak kita ya, kayak gitu. Ini lebih baik insya Allah. Jadi anak kita akan mendengar akhlak, mendengar adab yang baik dari orang tuanya, sehingga dirinya nanti tumbuh dengan adab akhlak yang baik atas didikan orang tuanya, insya Allah ta'ala. Mungkin ini yang dapat kita sampaikan, yang mudah-mudahan bermanfaat ya, untuk saya pribadi dan juga untuk jemaah semuanya, para pendengar, yang mudah-mudahan bermanfaat untuk dunia dan akhirat kita. Lebih kurang mohon maaf ya, saya tutup dengan doa kepada majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Darussalam Channel, menggemakan tauhid, menebar sunnah.